Selamat mendengarkan. Kejadian yang Zean alami sontak membuat keluarga besar menggila. Sama marahnya, bahkan kini sudah berkumpul di kediaman utama keluarga Mekantara. Termasuk Zean, pria itu memutuskan untuk pulang setelah Mikhail berhasil meluluhkan hatinya di rumah sakit. Mikhail yang menyadari kejanggalan sejak awal jelas tidak tinggal diam. Tanpa perlu ditelusuri lebih dalam, Mikhail sangat yakin jika semua ini akibat ulah Halim. Tidak hanya Mikhail, Kevin juga turun tangan dalam masalah ini. Bakar saja rumahnya, Om. Jangan gegabah. Lagi pula, jika kita melakukan hal semacam itu, maka tidak ada bedanya dengan Halim. Belum terbukti apa-apa, tapi Kenny sudah mengusulkan ide semacam itu. Justin yang baru mendengar kabar ini juga berpikiran sama. Hanya saja tidak dia lontarkan karena yakin akan bertentangan dengan pendapat Mikhail. Lalu bagaimana? Wibowo sedang memastikan seluruh CCTV di beberapa titik. Kita hanya butuh bukti untuk melumpuhkan pelakunya. Biar hukum yang bicara. Wibowo sendirian. Tanya Justin mendadak khawatir dengan asisten Kevin tersebut. Sama Om Babas. Hal semacam ini sudah biasa mereka tangani. Santai saja. Mereka berbincang cukup lama. Sean melirik pergelangan tangan kirinya. Pria itu memilih berlalu tanpa permisi. Mikhail yang menyadari kepergian putranya hanya berpikir, pria itu mungkin ingin istirahat. Akan tetapi tujuan Sean sepertinya berbeda, lantaran dia tidak naik ke lantai 2. Benar dugaan Mikhail. Putranya tidak ke kamar melainkan keluar. Secepat mungkin Mikhail mengejar putranya. Tapi Sean lebih cepat dan kini pria itu sudah melaju keluar gerbang. Sean! Sayangnya, sekuat apapun Mikhail berteriak, tidak akan terdengar lagi oleh Sean. Dia yang khawatir Sean kembali pergi, segera memanggil Kevin dan memintanya mengikuti Sean segera. Sean kemana, Pak? Entahlah, anak itu masih sama kerasnya. Ayo kita kejar, Van. Dia pernah merasakan kehilangan Sean. Putranya itu baru saja kembali setelah 4 tahun pergi. Tidak ingin hal itu terjadi lagi, Mikhail nekat hendak mengejarnya. Namun secepat mungkin Kevin melarang sang mertua. Khawatir jika nanti justru masuk angin. Papa tenang, biarkan kami saja mencarinya. Papa tunggu di rumah. Ucap Kevin menenangkan mertuanya. Walau memang hingga saat ini Mikhail tetap gagah, di mata Kevin, pria ini amat lemah, bahkan rentan terkena penyakit. Zia yang kini menghampiri mereka berhasil menenangkan Mikhail. Walau jujur saja, kepergian Sean membuat Zia sama takutnya. Saat ini, dia hanya bisa mempercayakan semua pada ketiga pria tampan itu. Nanti kalau Kayla telepon, tolong bantu jelaskan ya, Ma. Aku khawatir dia marah. Sonya juga ya, Tan. Agni juga, Tante. Baiklah, Zia mengangguk dan menuruti permintaan ketiga pria yang patuh terhadap istri tersebut. Sejak awal menikah, mereka bertiga tidak pernah berubah. Kemana perginya Sean? Jika dugaan Mikhail pria itu kembali pergi dari rumahnya, jelas saja salah. Tujuan Sean saat ini adalah kediaman Halim. Konglomerat yang namanya kerap diagung-agungkan sebagai pria bersahaja sejak muda. Mengetahui saudaranya menjadi sasaran empuk Halim, jelas saja dia tidak akan berdiam diri. Menyelesaikan dengan cara hukum, lama. Hingga saat ini Sean tidak bisa percaya. Terlebih lagi Halim bukan pria sembarangan. Dan dianggap kejahatan mereka hanya dibayar beberapa tahun penjara. Tidak. Sama sekali Sean tidak bisa menerimanya. Pria itu melaju dengan kecepatan tinggi. Waktu yang dia butuhkan hanya beberapa menit saja untuk tiba di istana keluarga Halim, yang tampaknya masih tenang itu. Tanpa berpikir panjang, dia menyelusup masuk melewati pagar yang mengelilingi kediaman Halim. Setelah mencari tahu beberapa hal tentang Halim akhir-akhir ini, Sean berada di tempatnya kini. Dalam diamnya, Sean bergerak dan mencari celah untuk bisa masuk ke dalam rumah Halim. Akan tetapi mata Sean justru tertuju pada sebuah mobil yang sengaja disembunyikan di belakang rumahnya. Menjijikan sekali kalian. Umpatnya kemudian kalau mengingat bentuk mobil tersebut sama persis dengan yang dijelaskan Sean. Tidak salah lagi. Dugaannya sama sekali tidak salah. Kemarahan Sean benar-benar membuncah. Apalagi ketika dia mengingat bahwa Yuda saat ini masih dalam keadaan kritis. Yang Halim lakukan adalah sebuah pembunuhan berencana.
Kerusakan di mobil Zean adalah bukti jika kematian saudaranya sudah benar-benar direncanakan dengan matang. Usai Zean memastikan mobil itu, dia hendak berbalik dan kembali melanjutkan misinya untuk menghabisi Halim. Namun saat ini seorang pria yang tampak seumuran dengannya tengah tersenyum miring. Kalau laser berwarna merah itu membuat Zean panik sesaat. Wah, ada maling di rumahku. Inikah caramu bertamu? Mau apa? Bukankah lebih sopan temui papaku baik-baik? Zean masih memilih diam, menatap lekat-lekat mata tajam pria itu, hingga ketika dia menemukan celahnya, Zean mendekat dan menyerang dengan tangan kosong. Sejak dahulu Zean mampu membuat lawannya tidak berkutik dengan tendangan yang masih sama mematikan, hingga membuat Nathan, saudara kembar Natalia, mundur beberapa langkah. Zean, wah, mimpi apa kita bertemu di malam ini? Berhadapan dengan lawan yang sepadan, pria itu yakin betul jika yang dihadapannya ini adalah Zean. Nathan baru saja kembali dari Florida setelah Halim mengatakan apa yang terjadi sesungguhnya. Pria itu kini tersenyum tipis dan kembali meremehkan pria di hadapannya. Jangan berlaga mengenalku bajingan. Lawanmu adalah aku, bukan Zean. Ah, si lemah itu bagaimana? Sudah matikah? Mendengar pertanyaan Nathan, pria itu kian menggila hingga pertengkaran antara pria dewasa yang sama-sama terbalut dendam ini tidak dapat terhindarkan. Keparat kau, Nathan. Cih, keparat. Natalia hancur karena saudaramu. Kalian yang keparat, Zean. Keduanya sudah mengenal sejak lama. Nathan adalah senior Zean dulunya. Akan tetapi sama sekali dia tidak akan memandang itu untuk saat ini. Pukulan demi pukulan dia berikan dan terima dalam waktu bersamaan. Hingga tanpa keduanya sadari, darah mulai mengucur di sudut bibir dan hidungnya. Kau memang pemberani, Zean. Tapi sayang, kedatanganmu ke sini hanya untuk mengantarkan nyawa. Nathan bergerak cepat. Tangannya meraih senjata api yang sempat terlempar akibat serangan Zean beberapa saat lalu. Dalam hitungan detik, dia akan menarik pelatuk dan bisa dipastikan kepala Zean yang menjadi sasarannya. Ada pesan terakhir, Zean. Setidaknya saudaramu itu bisa melihat pengorbananmu untuk yang terakhir kalinya. Mendengar ucapan Nathan, Zean hanya tertawa sumbang. Sama sekali tidak ada ketakutan yang dia perlihatkan. Sekalipun takdirnya akan berakhir malam ini. Yakin sekali kau bisa membunuhku. Lakukanlah. Aku penasaran, apa kau sudah mampu menarik pelatuknya dengan sempurna? Dalam hal memancing kemarahan, Zean tidak perlu diragukan lagi. Keadaan terancam tidak membuatnya gentar untuk mengejek kemampuan Nathan. Merasa diragukan, Nathan benar-benar gelap mata hingga dia menarik pelatuk tersebut tanpa aba-aba. Sialnya, peluru pertama terbuang sia-sia, dan Zean mampu menghindar segera. Nathan yang geram dan merasa dipermainkan mencoba untuk kedua kalinya, hampir kena, tapi tidak berefek apa-apa, hingga ketika percobaan ketiga senjata yang digunakan menyisakan angin belaka. Benar dugaanku, kemampuanmu masih kurang mumpuni, Nathan. Merasa dirinya benar-benar terhina, Nathan kembali mengajar Zean dengan cara yang berbeda. Keduanya kembali bergulat hingga sama-sama lelah, tapi belum juga berhenti sampai ketika Halim dan beberapa penjaga menghampiri mereka. Nathan, hentikan, biar jadi urusan papa. Kehadiran Halim yang kini turut serta untuk membantu putranya membuat Nathan menghempas tubuh Zean begitu kasarnya. Terlalu dekat memang. Zean terjebak keadaan, dan Halim yang tengah dikuasai amarah jelas saja tidak tinggal diam. Atas perintah siapa kau datang kemari? Papamu yang serakah itu? Ada baiknya Anda berkaca tua bangka. Tidak ada rasa takut dalam diri Zean. Mendengar respon Zean, sontak Halim dapat menyimpulkan siapa yang ada di hadapannya. Tanpa pikir panjang, dia meminta para penjaga untuk meringkus Zean. Sejak dahulu Halim ketahui betapa Mikhail menyayangi keluarganya. Maka, dengan menawan Zean, bukan tidak mungkin Mikhail akan mengembalikan perusahaannya. Bawa dia.
Tiga orang yang meringkusnya terlalu kuat untuk Sean yang hampir kehilangan tenaga. Meski berusaha berontak tetap percuma. Tanpa terduga, langkah mereka justru terhenti kala pasukan berseragam lengkap dengan senjata mengepung mereka dari segala penjuru. Nathan berpikir ini jebakan, tapi Sean justru bingung dengan kehadiran mereka yang datang, walau dirinya hampir kehilangan tenaga. Mata Sean menatap fokus ke depan. Sosok yang dia rindukan sejak kemarin tampak berada di antara mereka. Om Babas, kau menjebak kami. Apa maksudmu dengan mendatangkan mereka semua? Halim mendadak pucat. Dia bergetar kala menyadari mereka terkepung pasukan bersenjata tersebut. Pria itu menatap Sean penuh tanya. Tatapan tajam Halim menegaskan, jika Sean benar-benar mencari masalah dengannya. Licik kalian. Dia yang seharusnya kalian tangkap. Lihat. Pria itu menyusup masuk dan menyerang putraku. Cepat, kalian kenapa diam saja? Untuk pertama kalinya, Halim tidak berhasil membuat mereka gentar. Biasanya tidak ada hal yang Halim takuti selama ini. Akan tetapi, setelah putranya berhasil membuat Sean dan Yuda celaka, secepat itu polisi meringkusnya. Bastian menuntun Sean untuk dapat berjalan dengan baik. Namun Sean menepis tangan Bastian dan memilih berjalan mendahuluinya. Di depan pintu masuk, Kevin sudah menyambutnya dan membukakan mobil. Ketiga pria itu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Setelah berhasil mendesak polisi agar bergerak cepat, begitu mendapatkan petunjuk, kini mereka menjemput pangeran yang rela babak belur tanpa tahu resiko yang akan dia dapatkan. Masuklah. Aku bisa pulang Masuk, Sean. Jangan pembangkang. Kau tahu bagaimana pariknya kami malam ini? Dia belum selesai bicara. Kevin tidak mampu menahan amarah lantaran tindakan Sean memang sangat salah. Sudah dia katakan sejak awal, Sean hanya perlu menjaga diri dan keluarganya dari serangan. Bukan justru melakukan hal yang sama. Van, sudah, jangan dibentak, kasihan. Wajah Sean yang babak belur membuat hati Kenny tercubit. Hingga merasa tidak tega kala Kevin membentak pria itu. Walau jujur saja memang menyebalkan, akan tetapi Kenny khawatir jika diperlakukan dengan cara kasar, Sean akan lebih gila dari ini. Diam, Ken. Kau tidak tahu seberapa keras kepalanya Sean. Ujar Kevin kala Sean sudah duduk manis di sisinya. Dia sudah dewasa, Van. Bukan anak SMP lagi. Jangan dibela, Ken. Melunjak nanti. Fisik Justin sebelum melajukan mobilnya. Saat ini tidak ada salahnya, Jas. Kau lihat, wajahnya lebam semua. Persis lebih rambat. Kan kasihan. Bener juga. Mereka bertengkar berapa lama sampai begitu? Balas Justin pelan sekali. Dia bahkan menyalakan musik demi bisa menghangatkan suasana yang suram ini. Kau tertawa. Astaga, di mana letak lucunya? Kalimatmu yang lucu, bodoh. Kalian bisa diam. Berhenti bicara atau turunkan aku di sini. Sean mendengkus kasar lantaran risih dibicarakan tepat di depannya. Bingung sendiri kenapa pertemanan mereka lebih berisik dari kaum Hawa. Benar-benar duplikat kakak iparnya. Sudah mendapat teguran secara langsung, tetap saja Kenny lanjut membicarakan Sean. Bersambung.